Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amir Hidayatullah. Oke, teman-teman, hari ini berjumpa lagi dengan saya di Ruang Pajak. Nah, Ruang Pajak ini berarti kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol bareng tentang pajak. Tapi sebelum kita ngobrol bareng, sebelum kita diskusi bareng, silakan teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada rekan-rekannya agar video ini lebih bermanfaat tentunya. Nah, teman-teman, pada hari ini pada ruang pajak ini kita akan membahas lagi tentang pajak dan pemungutan pajak. Yang sebelumnya kita sudah bahas nih tentang kenapa kita harus bayar pajak, definisi dan unsur dan fungsi dari pajak itu sendiri. Pada hari ini kita akan lebih spesifik membahas tentang penggolongan, asas, sistem, stelsel, dan teori pendukung pajak. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut ya. Kita akan membahas lebih dalam tentang pajak. Stelsel dalam pemungutan pajak itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah stelsel nyata, yang kedua adalah stelsel fiktif atau anggapan, dan yang ketiga adalah stelsel campuran. Yang kita bahas dulu yang pertama, stelsel nyata. Apa itu? Stelsel nyata berarti pemungutan pajak ini dilakukan di akhir periode. Oke teman-teman, karena dipungut di akhir periode, maka pajak yang dipungut juga bersifat real atau nyata, atau pajak itu didasarkan dari penghasilan yang nyata. Sedangkan stelsel fiktif atau anggapan itu berarti pajak dipungut di awal periode. Dia hanya berdasarkan anggapan, misalkan tahun ini itu dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Apa yang dianggap sama? Tentunya penghasilan ya. Penghasilan tahun ini tuh dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Maka pajak ini dapat dipungut di awal periode karena dia berdasarkan anggapan. Nah, yang ketiga adalah stelsel campuran. Stelsel campuran di sini berarti pajak dipungut di awal periode, setelah di akhir periode ini akan disesuaikan kembali. Nah, itu adalah stelsel dalam pemungutan pajak. Terus, ada tidak sih dasar atau syarat pemerintah dalam memungut pajak? Ternyata, pemerintah dalam memungut pajak ini juga harus memperhatikan 5 syarat ya teman-teman. Yang pertama adalah syarat keadilan, yang kedua adalah syarat yuridis, yang ketiga adalah syarat ekonomis, yang keempat adalah syarat finansial, dan yang kelima adalah sederhana. Apa itu syarat keadilan? Jadi pemerintah dalam memungut pajak ini harus adil. Tapi yang teman-teman perlu tahu, adil ini berarti tidak harus sama nih antara wajib pajak 1 dengan wajib pajak 2. Kok bisa ya? Nah, teman-teman bayangkan saja, ketika misalkan teman-teman punya adik nih, anak TK, uang sakunya sama tidak? Untuk dikatakan adil, tidak harus sama. Maka dalam pemungutan pajak pun, pemerintah ini akan memperhatikan syarat keadilan. Terus yang kedua adalah syarat yuridis. Jadi, dalam pemungutan pajak, pemerintah harus ada nih dasarnya. Harus ada dasar hukumnya atau harus ada undang-undangnya. Tidak boleh pemerintah memungut pajak tanpa dasar hukum, tanpa undang-undang. Nah, yang ketiga adalah syarat ekonomis. Syarat ekonomis di sini berarti pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ini tidak boleh mengganggu perekonomian masyarakat. Oke. Nah, yang keempat adalah syarat finansial. Artinya apa? Jadi pemungutan pajak ini harus beban pemungutan pajak ini harus lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah. Harus efektif. Oke, paham ya teman-teman? Secara finansial ini, jadi beban pemungutan pajak itu harus lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah. Tentunya pendapatan dari pajak. Nah, yang kelima adalah sederhana.
Artinya apa? Jadi kalau bisa pemungutan pajak ini tolong dong sederhana. Karena teman-teman pasti tahu, ketika semakin kompleks, semakin sulit dalam melakukan sesuatu, si orang ini akan memiliki kecenderungan untuk menghindarinya. Maka dalam pemungutan pajak ini dia juga harus memperhatikan syarat sederhana. Syarat sederhana ini sudah mulai atau sudah dilakukan ya oleh pemerintah, misalkan dengan adanya administrasi yang dia dilakukan dengan inovasi teknologi. Misalkan saja ketika akan membuat NPWP, tidak perlu lagi kita langsung ngantri di kantor pajak, tetapi kita bisa menggunakan e-registration. Begitu juga dengan ketika kita ingin lapor SPT, tidak lagi kita harus panas-panasan untuk mengantri, atau kita tidak lagi membuang waktu untuk mengantri. Kenapa? Karena kita dapat memanfaatkan e-SPT. Nah, itu syarat sederhana. Penggolongan pajak ini ada 3 menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongannya, pajak ini dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa bedanya? Mari kita perhatikan. Pajak langsung itu adalah pajak yang tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak ketiga. Gimana ya contohnya? Kita akan lihat. Misalkan nih si A dia punya penghasilan. Apakah mau teman-teman membayarkan pajak penghasilan si A? Tentu tidak. Enak saja yang dapat penghasilan siapa, yang membayar pajak siapa. Nah, itu yang disebut dengan pajak langsung. Jadi contohnya adalah PPh pasal 21. Nah, terus ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini berarti pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak ketiga. Contohnya apa? Pasti teman-teman pernah pergi nih ke supermarket. Nah, di sana teman-teman membayar pajak pertambahan nilai. Benar tidak? Benar. Nah, pajak pertambahan nilai itu sebenarnya adalah tergolong pajak tidak langsung. Dia dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, menurut sifatnya, pajak ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu pajak subjektif dan yang kedua adalah pajak objektif. Pajak subjektif itu apa? Pajak yang melihat si subjek pajaknya. Berarti dalam pemungutan pajak ini akan melihat nih siapa ya wajib pajaknya. Kok bisa seperti itu ya? Tentunya bisa. Teman-teman bayangkan ketika teman-teman akan melaporkan PPh pasal 21, maka dalam memungut pajak atau teman-teman dalam melaporkan pajaknya itu akan melihat apakah kita sudah menikah atau belum. Kita sudah memiliki tanggungan atau belum. Berarti dia akan memperhatikan subjeknya. Mungkin penghasilannya sama nih si A dan si B, tapi belum tentu pajak yang dibayarkannya. Karena dia akan melihat si wajib pajaknya. Apakah sudah menikah atau belum, memiliki tanggungan atau tidak. Nah, itu pajak subjektif. Pajak atau pemungutan pajak yang pemungutan pajak dengan melihat si subjek pajaknya atau si wajib pajaknya. Oke, contohnya apa? Pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua adalah pajak objektif. Pajak objektif ini berarti dia adalah melihat objeknya. Contohnya apa? Misalnya gini, teman-teman pernah nih pergi ke supermarket. Apakah teman-teman pernah ditanya sebelum membayar PPN, sudah menikah? Sudah punya tanggungan? Pasti belum. Pasti tidak pernah. Karena pajak pertambahan nilai ini adalah termasuk pajak objektif. Dia hanya melihat objeknya. Teman-teman beli apa ya? Itu yang dikenakan pajak. Bukan teman-teman sudah menikah, sudah punya tanggungan. Nah, itu tidak. Maka PPN ini termasuk pajak objektif. Menurut lembaga pemungutannya, pajak ini dibagi jadi 2 juga, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat berarti pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah pajak penghasilan dan lain sebagainya. Sedangkan pajak daerah ini adalah pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah daerah. Ternyata dibagi 2 lagi, yaitu pajak provinsi dan yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota.
Nah, nanti untuk masing-masing contohnya ya teman-teman bisa lihat di webnya saya. Nanti webnya saya silakan teman-teman bisa lihat di deskripsi pada video ini. Oke, asas pemungutan pajak ini ada dua juga. Asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Asas domisili berarti pemungutan pajak ini didasarkan di mana si wajib pajak itu tinggal atau di mana domisili dari wajib pajak itu. Sedangkan asas sumber ini berarti pemungutan pajak itu didasarkan atau dengan melihat di mana sumber penghasilannya. Oke? Tadi kan kalau asas domisili dia melihat di mana wajib pajak tinggal. Sekarang kalau asas sumber di mana sumber penghasilannya. Nah, yang ketiga adalah asas kebangsaan. Teman-teman, dari tiga asas ini ternyata kalau kita perhatikan ini bisa menimbulkan pajak berganda. Itu apa? Ketika asas domisili dan asas sumber. Jadi asas domisili dan asas sumber ini bisa menyebabkan pajak berganda. Oke. Yang berikutnya adalah sistem pemungutan pajak. Ini ada tiga juga. Official Assessment System, yang kedua adalah Self-Assessment System, dan yang ketiga adalah Withholding System. Official Assessment System itu apa? Berarti pajak ini dihitung oleh si official. Dalam hal ini siapa? Fiskus atau pemerintah. Jadi kita sebagai wajib pajak kita hanya menerima, ini loh kamu harus bayar pajak segini, oke kita bayarkan. Apa contohnya? Pajak bumi dan bangunan. Oke, teman-teman kalau lihat teman-teman kalau amati nih ketika orang tua teman-teman bayar pajak bumi dan bangunan, beliau cuma dapat ini kan, dapat ini loh yang harus kamu bayar, dia dibayarkan tanpa menghitung sendiri. Itu yang disebut dengan Official Assessment System. Jadi contohnya tadi ada PBB. Nah, kalau Self Assessment System ini berarti si wajib pajak sendiri yang harus aktif. Jadi si wajib pajak dia yang harus menghitung, melaporkan ke fiskusnya sendiri. Contohnya apa? Pajak penghasilan pasal 21. Pak, jadi memungkinkan ya ketika menggunakan Self Assessment System ini si wajib pajak menggelapkan atau bahkan menghindari pajak. Jelas memungkinkan karena di sini di Self Assessment System ini harusnya yang aktif adalah si wajib pajak. Nah, yang ketiga adalah withholding system. Jadi pemungutan pajak ini dilakukan oleh pihak ketiga, selain fiskus dan selain wajib pajak. Yang berikutnya adalah teori pendukung. Oke teman-teman, supaya teori pendukung ini sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Nanti teman-teman lebih amati, silakan teman-teman lebih dicermati. Nanti linknya bisa lihat di deskripsi. Ada 5 teori. Teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori aset daya beli. Teman-teman silakan lihat ya di video saya sebelumnya. Oke, teman-teman, itu saja diskusi kita di ruang pajak ini. Semoga dengan diskusi ini kita semakin termotivasi untuk membayar pajak. Ingat kembali bahwa ketika kita membayar pajak berarti kita ikut berkontribusi dalam memajukan bangsa ini, tetapi ketika kita tidak membayar pajak, sebenarnya kita juga secara tidak langsung ya ikut berkontribusi untuk memundurkan bangsa ini. Teman-teman mahasiswa semangat belajar. Kalau teman-teman sudah harus membayar pajak, bayarkanlah pajaknya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.